Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salsazara dengan NIM 33372300044 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek grafika komputer pada pertemuan 10 tentang player move. Jadi di sini objek harus bergerak secara dinamis sehingga dapat memutar balik sesuai arah gerakan. Di sini awalnya saya membuat player dengan menggunakan Sprite 2D. Player ini merupakan ibu dari semua bagian-bagian player yang ada seperti kaki, tangan, muka, dan lain sebagainya. Di player ini saya menambahkan collider 2D untuk mendeteksi objek lain agar tidak nembus, sehingga terjadi tabrakan. Lalu saya juga menambahkan komponen rigid body 2D agar dapat dipengaruhi oleh gaya dan gravitasi. Untuk gaya gravitasinya, saya isi 0 agar objeknya tidak jatuh atau bahkan terbang. Lalu di player ini saya juga menambahkan script agar nanti player bisa berpindah posisi atau berotasi. Di player ini ada beberapa bagian yang saya masukkan layer sehingga bentuknya sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi semakin besar angkanya, maka layernya semakin maju. Lalu saya juga menambahkan objek lain seperti pohon, lantai, dan awan. Di objek lantai ini saya menambahkan komponen collider 2D agar bisa mendeteksi objek lain jadi nggak saling nembus. Begitu juga di objek awan dan pohon. Selanjutnya saya akan menjelaskan script yang saya gunakan untuk objek player. Di bagian awal ini dibuat untuk mengimport library yang akan digunakan. Di sini ada using system collection, itu untuk menggunakan tipe data koleksi seperti EA numerator yang dipakai di coroutine. Lalu ada using system collection generic untuk menggunakan koleksi generik seperti list, dictionary, dan lain-lain. Lalu ada using Unity Engine. Ini merupakan library wajib karena digunakan untuk mengakses semua fitur Unity seperti mono behavior, game object, vector tree, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini untuk mendeklarasikan kelas. Public class player ini merupakan nama kelas yang dibuat yang merupakan turunan dari mono behavior. Jadi bisa memakai fungsi start, update, dan fungsi Unity lainnya. Selanjutnya ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Public float speed itu digunakan untuk kecepatan gerak objek. Untuk kecepatannya bisa diubah melalui inspektor di Unity karena menggunakan public. Lalu ada public float rotation speed. Ini untuk kecepatan rotasi objek. Ini juga dapat diubah lewat inspektor karena menggunakan public. Selanjutnya ada private vector tree move. Ini digunakan untuk menyimpan arah gerakan, yaitu X, Y, dan Z. Ini cuma dapat diakses di script ini karena private. Lalu ada private rigid body 2D. Ini merupakan variabel yang digunakan untuk komponen fisika di Unity, sehingga dapat dipengaruhi oleh gaya, gravitasi, dan lain-lain. Karena rigid body ini private, jadi harus menggunakan get component agar dapat digunakan. Lalu ada void start ini. Fungsi start ini otomatis dipanggil sekali di awal saat objek aktif. Di dalamnya terdapat RB get component rigid body 2D. Ini digunakan untuk mencari komponen rigid body yang nempel di game object, lalu menyimpannya di variabel RB. Lalu untuk void update ini dipanggil setiap per frame yang digunakan untuk mengecek input dari player. Di dalam void update ini terdapat void move dan rotate. Void move digunakan untuk memanggil metode move yang digunakan untuk menangani pergerakan berdasarkan inputan. Sementara fungsi rotate digunakan untuk memanggil metode rotate yang nantinya digunakan untuk menangani rotasi berdasarkan inputan. Selanjutnya ini untuk void move digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan player. Move sama dengan vector 3.0.
Ini untuk ngeset awal vektor menjadi 0 sebelum mendeteksi input dari pengguna. Jadi di sini untuk move, kalau pencet tombol I, objek akan bergerak ke atas, jadi aksis akan bertambah 1. Lalu kalau pencet tombol K, objek akan bergerak ke bawah, jadi aksis Y-nya berkurang 1. Lalu kalau kita pencet J, objek akan bergerak ke kiri, jadi aksis X berkurang 1. Kalau pencet tombol L, objek akan gerak ke kanan, jadi aksis X akan bertambah 1. Transform position ini digunakan untuk mengubah posisi objek sesuai arah gerak, dengan gerakan yang konsisten dan kecepatan yang konstan. Selanjutnya ada void rotate, itu untuk fungsi rotasi. Nah, rotasi ini berada di sumbu Z. Kalau kita memencet tombol Z, maka objek akan berputar ke kiri berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, jika kita pencet tombol C, objek akan berputar ke kanan searah dengan jarum jam. Nah, ini merupakan contoh saat objek di play. Di sini saya coba untuk menekan tombol J, maka player akan bergerak ke kiri. Dan saat menabrak pohon, player tidak akan tembus karena sudah dideteksi menggunakan komponen Collider 2D. Lalu saat saya menekan tombol L, maka player akan bergerak ke kanan. Begitu juga saat saya mencet tombol I, maka player akan bergerak ke atas, dan tombol K, player akan bergerak ke bawah. Pada saat bergerak ke atas, player akan menabrak awan, dan ketika bergerak ke bawah, player akan menabrak lantai. Tapi player tidak akan tembus karena sudah ditambahkan komponen Collider 2D. Selanjutnya, untuk rotasi, saya coba memencet tombol Z, maka player akan berputar ke arah kiri berlawanan dengan jarum jam. Tetapi kalau saya memencet tombol C, maka player akan berputar ke kanan searah dengan jarum jam. Selain itu, player juga dapat bergerak berbarengan antara berpindah tempat dan berotasi, karena sudah ada kode move normalize di fungsi move untuk membuat gerakan yang konsisten saat bergerak berbarengan. Contohnya di sini saya memencet tombol Z dan J berbarengan, maka player akan bergerak ke kiri sambil berputar berlawanan jarum jam. Ini juga terjadi jika saya memencet tombol C dan L. Jadi player akan bergerak ke kanan sambil berputar searah dengan jarum jam. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.